Penyegelan dilakukan pasca viralnya sebuah video di media sosial. Sepasang pria dan wanita melakukan tindak asusila di kursi taman Jalan Ijen. Kejadian yang berlangsung siang hari tersebut mendapat beragam Kursi taman yang disegel oleh Dinas Lingkungan Dinas Hidup Lingkungan DLH Hidup Kota pun Malang adalah beragam kursi keluhan taman yang dari berjajar di masyarakat Jalan terkait Ijen. Ada sih Mbak, pernah beberapa kali malah. Banyak sih, sering juga. Enggak, Belum pernah ya Pak ya? banyak Pak di daerah sini. Kalau malam misalnya itu ya kayak pelukan gitu ada kok biasanya kalau malam. Kalau sore biasanya cuma pegangan tangan sih. Nongkrong biasanya anak-anak juga sering berbuat gitulah. Tapi pendapat saya sih kurang baik kalau di upload ke Info Malang Raya kayak gitu, kurang baik sih kalau menurut saya. Nah, kurang nyaman aja. Mas kurang nyaman Iya, ya? soalnya kan buat orang istirahat, tiap harinya buat orang istirahat, buat orang yang cari uang. Kalau ada sampai ada laporan kan bangku juga dipalang, Mbak, dipalang kayu kan, nggak ada orang istirahat, nggak ada orang duduk. Gimana ya, seharusnya kan ada tempatnya sendiri toh, apalagi kan ini umum kan, banyak orang seliweran toh, apalagi kan ini ya tempat umum lah, banyak rame, apalagi kalau ngakuin hal itu kan pasti kan cepet viralnya, karena kenapa ya itu tadi, sosial media itu cepet banget soalnya, orang bisa ngerekam dari mana saja loh. Solusi yang kemarin kursi yang apa itu dikasih bambu-bambu itu kok kayaknya enggak, saya sendiri kurang berkenan malah ya. Maksudnya kasihan yang pengendara lain yang mau ngasuh istirahat, termasuk saya nih yang sering ngasuh kan. Ya setelah dilepas juga ya masih ada aja. Masih ada? Masih ada. Oke. Tetap aja sih Mbak, masih ada yang tindakan kayak asusila gitu masih ada. Mungkin lebih ke efek jerah sih. Jadi dicari orangnya dulu gitu. Mungkin bisa dengan cara diingatkan lewat sosmed juga, ataupun bisa ya mungkin kesadarannya mungkin bisa di sosmed ya. Kalau ditutup juga kursinya pun kan ini juga fasilitas buat warga Kota Malang, jadi itu aja sih. Untuk pemerintah kayaknya kalau bermesraan balik lagi ke dirinya masing-masing sih ya. Kayak kalau misalkan mau bermesraan kayak gitu kan kurang enak dilihatnya gitu sama orang-orang, apalagi di jalan besar, di jalan umum. Keamanan Mbak yang jaga sini kan, kayak DLH, Dinas Lingkungan Hidup kan untuk jaga di atas jam 6 malam itu kan pastinya banyak yang mesum-mesum. Iya, banyak yang mesum-mesum ya. Kita yang penjual itu ya, kalau ada orang ngakuin hal itu pasti kita tegur kok, pasti tegur. Untuk buat Pemkot, untuk pemerintah kota sebaiknya bukan bangkunya yang ditutup, tapi pelakunya itu yang disosialisasi. Jadi ketika video itu viral, bukan bangkunya yang ditutup, tapi orangnya. Jadi kita sosialisasi lagi, kasih arah yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya sendiri ya di daerah Ijen ini kan bisa dibilang kalau menurut saya penerangannya untuk malam memang agak kurang. Terus mungkin bisa pemerintah bisa menambahkan entah itu penerangan yang lebih terang ataupun ada juga pihak dari polisi Pamong Praja, Satpol PP yang dan bisa bekerja sama mungkin dengan kepolisian untuk melakukan patroli rutin Mbak setiap malam. Jadi istilahnya pengawasan dari pihak berwajib itu bisa dilakukan secara efektif gitu. Kalau gitu menurut saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kami mengangkat studi kasus secara pribadi. Saat ini menjalin hubungan dengan lawan jenis menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Cowok Kursi taman yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan hak utama lain kursi taman. Tadi yang dipresentasikan Mbak Farid sempat menyinggung untuk mendokumentasi aksi pelaku yang bermusyawarah di kamar ijen untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Apakah nanti ketika kita sudah mendokumentasikan dan melaporkan kita nggak kena? Untuk pertanyaan Mbak Faida itu ada undang-undangnya. Itu kita memotret seorang tanpa izin itu dapat dikenakan hukum. Nah, apabila menyebarkan di media sosial tanpa izin itu dikenakan hukum bertambah itu 2 tahun penjara. Nah, direkam ini maksudnya itu tidak disebarluaskan ke media sosial, tapi cuma dilaporkan aja ke pihak berwajib sebagai bukti gitu, sebagai tiga ya. Kan kalau sekarang tuh tanpa bukti itu nggak dipercaya. Enggak, kita bisa konfirmasi izin, minta izin untuk kita mendokumentasikan orang-orang yang melakukan asusila, lalu kita mendokumentasikan kalau kita berikan ke polisi yang lebih bertanggung jawab. Kalau kita menyerahkan video tersebut ke polisi, Eva, Rosita bilang harus izin dulu ke polisi, terus kalau dapat izin baru dokumentasi lagi, terus hasil dokumentasinya dilaporkan ke polisi. Apa itu nggak ribet dan nggak memakan waktu? Dilaporkan. Miskomunikasi berarti tadi ya? Apa nambah pertanyaan dong? Untuk tadi platform yang kalian maksud itu tadi apa? PDA itu menjadi itu kayak apa? Maksudnya dia akun Instagram kah? Atau dia aplikasi kah? Kan kalau di Malang kan ada aplikasi apa ya pokoknya, jadi kita warga Malang bisa lapor ke pihak kepolisian itu lewat aplikasi gitu. Apa ya namanya lupa, ada kok. Dan itu tindak pidana. Apakah ini berbentuk aplikasi atau sosial media? Nah, kayak konten sosial media gitu. Nah, yang mengaktifasi dan yang menjalankan ini nanti siapa? Kolaborasi dengan influencer baru kalian tinggalkan atau bagaimana? Atau kalian cuma ngasih saran kepada Pemkot aja tentang BDA ini? Sudah? Belum. Oh. Semoga secepatnya ya. Saya resah kalau lewat hujan soalnya. Yang lain? Lihat video. Ini sasarannya berapa? Berani? Yang ini berapa? Mereka mengusulkan untuk Satpol PP harus berjaga dan berpatroli secara rutin di malam atau siang hari. Lalu juga bisa sebaiknya jangan kursinya yang ditutup, melainkan pelaku yang dia diingatkan dari dia. Lalu juga ada untuk pengoperasian kembali polisi taman. Berarti kontra gitu ya? Kontra. Berarti apa ini? Sebagian juga mengusulkan untuk penerangan jalan di protokol-nya. Kalian di situ hanya siang saja atau Ada malam. malam di mana? Iya, enggak, maksudnya bagaimana keadaannya kalau malam? Apalagi pas malam minggu, ya gitu. lebih rame Pak, lebih rame. Kalau kita rame, jadi nggak kelihatan. Gimana tuh? Aku mau tanya tentang tadi kan bangku jalan banyak banget yang pro ya. Dari 12 orang itu ada kak yang sorry tadi kan kontra, kebanyakan kontra, ada nggak? Lihat dan amati, meskipun rame ya di situ ketika malam hari, ada nggak yang berpotensi seperti ini? Wah, Jangan lupa Pak, sore. Yang sudah Pak.
CCTV manual. Ada orang kayak rame-rame gitu, dia tuh kayak pengen buru-buru keluar gitu kan, kayak enak jadinya kita mau dia mau Terus kan parkirnya. Berarti bener di pinggir jalan ya? Itu sasaran, maksudnya yang ngasuh atau yang istirahat di situ itu pengendara sepeda motor kah? Atau ada juga pengendara mobil? Kalau pengendara mobil kan bisa jadi bikin macet kan? Berarti emang yang bersepeda motor. kita menggunakan pas CFD KTD yang memberi edukasi gitu tidak melakukan asusila. Dari dokumentasi ini kalian gabungkan, kemudian revisi masukan dari teman-teman, dari Mas Iqbal, dari Mbak itu siapa, itu kalian masukkan kan gitu ya. Tuh. Kemudian kelemahannya apa? Itu teman-teman kan ada yang gambarnya nomor dari Instagram mereka gitu ya. Kalau dikasih copyrightnya. Ya di video juga kalian kan banyak tadi dari Kompas dan bla 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 bla, terus kan hitam itu tadi di credit scene-nya nggak ada kalian. Nah itu kalau itu kalian juga bisa kena tuh. Kalau misal kalian nggak kasih copyright kalian bisa kena. Terus yang metode 3D itu kan kalian juga ngambil dari youtuber siapa tadi, itu juga harus bisa pakai copyrightnya. Referensinya siapa gitu Ya. Ini tidak berlaku untuk ini ya, ini saja ya. Kalau melihat semua kelompok juga gitu. Ya, berarti. Oke. Kemudian untuk penampilannya bagaimana? Keren sih. Cuman ada saran aja untuk kalian juga, misal menekan budget daripada kalian ngeprint satu-satu, skripnya kan bisa dikirim ke grup kalian gitu loh, paham nggak? Jadi kalian bisa lewat HP aja menyampaikannya lewat HP, daripada gini kan kayak kalian buang-buang duit ya, walaupun nanti ini buat kalian sendiri ya kan, bisa menekan budget aja. Kalau mungkin masukan dari aku gitu, bisa dibuat yang lain, misal kalian bikin ini apa fisiknya ini buat beli. Presentasi program pada siang hari ini yaitu untuk kalian semua para remaja, kalian harusnya apalagi yang berpendidikan ya, yang udah sekolah lama-lama dari SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kuliah, harusnya kalian punya pemikiran yang lebih dewasa. Kalian kalau misal berpesan jangan di tempat umum lah ya, harus latihan. Oke. Bisa. Mana nih?